Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara, kita akan memperkatakan mega project karakter Kristus. Hari ini adalah mega project yang hari Kamis. Saudara, biarlah saat kita memperkatakan ini juga akan memberikan satu dampak. Karena saudara dan saya adalah orang percaya. Apa yang kita perkatakan itu punya kuasa. Sehingga saudara, waktu kita katakan minimal begini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sama teman kita, sabar. Begitu ada kejadian buat kita gak sabar, saudara, kita ingat. Oh ya, saya harus sabar. Saya harus mengalah. Saya harus jujur. Saya harus berhikmat. Minimal seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita diingatkan. Ya, kita sama-sama kita mau perkatakan mega project karakter Kristus. Ikuti perkataan saya. Mega project karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Mega project karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah saudara, kadang kita membekali anak-anak kita membekali hidup kita dengan apa? Ya dengan uang, dengan fasilitas, dengan koneksi, dengan ketenaran, dengan apapun. Itu boleh, itu gak salah saudara. Tetapi kita juga jangan lupa membekali hidup kita, anak-anak kita saudara, dengan karakter Kristus, dengan firman Tuhan. Tema kita di bulan September bicara apa? Bekali masa depan dengan karakter Kristus. Kita kadang lupa membekali mereka dengan ini. Yang kita ingat selalu bekali mereka dengan sangu. Bekali mereka dengan networking. Gak salah. Tapi saudara lihat Jackie Chan. Saudara kenal Jackie Chan? Katanya cuma saya yang kenal nih. Jackie Chan saudara punya segalanya. Apa yang dia gak punya? Tapi dia punya 2 orang anak. Yang laki besar. Yang kedua perempuan. Apa yang terjadi? Yang laki narkoba. Hidupnya gak sopan. Waktu papanya kunjungi dia. Wah gayanya saudara sudah gak ada tata krama. Gak ada sopan santun. Papanya bilang waduh. Yang kedua perempuan. Saudara tahu pasti toh. Terkena kasus LGBT. Dulu dia gak mau muncul di media sosial. Tapi berapa tahun yang lalu mungkin dia kesal karena tidak diperhatikan. Dia sekalian bikin malu papanya yang terkenal itu. Dia muncul dengan pasangannya, seorang wanita juga. Jackie Chan juga geleng-geleng saudara. Apa yang dia katakan? Uang 1 penny pun, 1 sen pun, saya tidak akan berikan kepada kalian berdua. Saya akan taruh di yayasan saya. Untuk membantu banyak orang. Sehingga berguna. Daripada dihabiskan untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Papanya baik. Dia rintis karirnya semua dari bawah, dari nol saudara. Tapi ingat, kalau kita tidak membekali keluarga kita dengan karakter yang baik, tidak nutup kemungkinan. Itu pun bisa terjadi. Karena orang bisa rusak itu bukan saat dia di bawah saja. Justru waktu dia di atas, segala fasilitas dia punya, dia bisa. Maka itu sangat memungkinkan orang berbuat jahat dan berbuat dosa. Saudara. Jadi jangan terbalik, oh Pak saya pokoknya sudah aman. No. Di dunia ini saudara dengan pengertian-pengertian, dengan filsafat-filsafatnya. Tadi pagi saudara saya sempat bukakan beberapa slide. Ya, itu filsafat menurut saya yang menggiring opini saudara. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Sehingga kita bilang, oh ini orang beragama. Ini benar nih. Hanya Tuhan yang benar, kalimat-kalimatnya bagus semua. Boleh ditampilkan sebentar saja. Saudara lihat. Ada slide ini saudara lihat. Sayang sekali propaganda oknum agama membuat kita tidak berpikir objektif. Jadi kita ikut agama itu harus berpikir objektif maksudnya. Sehingga mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal di dalam agama itu. Padahal agama itu bukan hanya mengajarkan masuk akal. Tetapi saudara di atas akal itu ada firman Tuhan. Yang melampaui akal, bukan gak masuk akal.
Apa? Contohnya saudara, bagaimana orang bisa makan dengan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Gak masuk akal. Sehingga kita gak terima. Sekarang saya tanyakan kembali. Kalau yang lakukan Tuhan mungkin gak? Mungkin. Itulah yang namanya melampaui akal. Orang mati dibangkitkan. Mana mungkin Pak orang sudah mati? Kalau Tuhan mau bisa? Bisa. Itu namanya melampaui akal. Itu namanya pelajaran, pengajaran. Sehingga saudara dia sedang menggiring kepada orang yang tidak punya bekal firman Tuhan yang baik. Waktu saya baca 78 slide selanjutnya saudara, rupanya dia segera menggiring anak muda untuk tidak hormat kepada orang tua. Slide selanjutnya. Perintah agama adalah menghormati dan menuruti orang tua, betul? Bukan memuja atau mendewakan orang tua. Kelihatannya baik toh? Wah, kelihatannya ini orang betul nih. Dia sedang menggiring kita saudara masuk di dalam pikiran dia, opini dia. Sikap seolah-olah orang tua tidak bisa salah. Siapa bilang manusia bisa salah? Selalu mentoleransi sifat buruk dari orang tua dan mau mengikuti keinginannya. Orang tua walaupun tidak masuk akal adalah bentuk pemujaan berlebihan. Saudara lihat, beda tipis rohnya yang harus kita lihat. Saudara harus bisa membedakan roh. Spiritnya apa? Spiritnya bukan buat kita jadi baik, tapi spiritnya buat kita jadi rusak. Itu loh yang harus kita cerna. Itu loh yang harus kita lihat. Tidak ada yang salah bahwa kita tidak mendewakan orang tua. Betul, dia bukan Tuhan. Tapi spiritnya apa? Spiritnya sedang mendorong kita tidak menghormati orang tua. Sama Alkitab saudara, Alkitab firman Tuhan itu spiritnya apa? Spiritnya membawa orang itu ke surga, membawa orang kepada kekekalan. Tapi hari-hari ini saudara, kalau spirit kita dunia, kita membawa orang bukan lagi kepada perkara di atas, tetapi kepada perkara di dunia. Meskipun pakai dalil agama. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga coba kita lihat. Semua kebaikan yang ibumu lakukan memang adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Jahat gak saudara? Kelihatannya benar toh, memang kewajiban orang tua harus rawat anak. Tapi spiritnya apa? Maksudnya apa dia ngomong begitu? Karena ibu dan ayahmu sudah memutuskan melakukan hubungan seks untuk menghasilkan kamu, siapa berbuat, dia yang bertanggung jawab. Sekarang kalau anak-anak kita gak bekali dengan kebenaran firman Tuhan, dengan karakter yang benar. Dia baca ini lagi punya masalah sama papa mamanya, apa yang dia pikirkan? Ya memang kamu yang berbuat, kamu yang tanggung jawab. Jahat gak saudara? Jahat. Inilah filsafat dunia. Filsafat ateis. Dia tidak mau terlihat ateis. Dia menggunakan kata agama, dia mengatakan Tuhan yang benar. Jadi seolah-olah di balik ini adalah orang yang berpikir objektif, orang yang ngerti agama, padahal dia sedang menggeser kita jauh dari agama. Karena pada akhir zaman orang tidak lagi mencintai agama dan tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Akhir zaman Bapak Ibu. Harusnya kan dia gak perlu gunakan kalimat seks, hubungan aja kita bisa tahu orang ini memang baik. Dan kalau kita tahu kebenaran, cara Tuhan untuk menghasilkan keturunan di muka bumi ini adalah memang hubungan suami istri. Yang kita sebut seks tadi itu. Tapi kenapa dia harus katakan seks? Karena konotasinya negatif. Sedang menjelekkan kedua orang tuanya. Tapi kalau dia mau benar-benar mengajarkan kebenaran, apa yang katakan tanggung jawab tadi, ya dia katakan dengan kalimat yang bagus, mengarahkan kepada orang yang jadi lebih benar. Tapi ini kan mengajarkan orang spiritnya untuk tidak menghormati orang tua. Dilihat spiritnya apa, rohnya itu apa. Kalau misalkan keluarga nikah baik, semua diberkati di dalam gereja. Lalu menghasilkan buah hati kita. Apakah kita mau katakan itu satu hal yang jahat? Tidak. Apakah akhirnya orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak-anak kita? Ya. Tapi kita sebagai anak juga punya tanggung jawab menghormati orang tua kita. Nah ini penting Bapak Ibu. Sehingga karakter itu harus
menjadi bekal untuk masa depan kita. Saya mempunyai subtema saudara yaitu STMJ. Ada yang tahu STMJ? Susu, telur, madu, jahe. Ya, itu minuman sehat saudara. Pagi tadi saya sudah singgung mengenai ST, yaitu bicara tentang setia dan tulus. Kenapa kita harus setia? Karena Allah itu dia setia. Dia setia pribadi saudara, bukan sifat saja, tapi pribadinya setia. Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya bahwa dia setia. Manusia boleh setia bahwa Tuhan tidak pernah tidak setia. Apa pengertiannya? Supaya kita semua tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tidak pernah Bapak Ibu. Tapi kalau kita akhirnya merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, itu artinya kita yang gak setia. Kita yang sedang kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bisa menyangkal dirinya sendiri bahwa dia adalah setia. Orang setia gak setia itu dilihat dari dua hal. Waktu dia diberkati, satu. Waktu dia diberkati, waktu dia ditolong Tuhan, dijawab Tuhan, disembuhkan Tuhan. Lihat. Masih setia enggak? Biasanya mundur cantik. Sudah dapat. Nah, ini menandakan bahwanya dia yang tidak setia. Begitu kena masalah lagi saudara, tanya Tuhan di mana? Padahal Tuhan enggak pernah ninggalkan dia. Dia yang enggak setia sama Tuhan. Yang kedua, kita bisa nguji dari waktu dia mengalami masalah, kesulitan. Waktu Tuhan izinkan kesulitan datang di dalam hidupnya, dia setia enggak? Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia. Aku tahu Tuanku sanggup menolong aku. Sanggup melepaskan aku dari dapur api ini. Tetapi jikalaupun tidak, aku tetap setia. Ini orang waktu mengalami kesulitan, baru bisa ketahuan setia gak sama Tuhan. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi ingat, dari kejadian Sadrak, Mesak, Abednego, apakah Tuhan ninggalkan dia? Tidak. Tuhan menyertai dia karena dia setia. Kesetiaan itu harus ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa selanjutnya dikatakan tulus? Saya singgung sedikit ya. Orang saudara kalau berbuat sesuatu itu harus tulus. Lebih baik kita melakukan hal yang kecil dengan ketulusan daripada kita melakukan hal yang besar tanpa ketulusan. Karena dengan ketulusan Tuhan melihat hati dan perbuatan orang itu. Bahkan di dalam Mazmur pun ditulis bahwa Tuhan akan berbuat memperlakukan orang yang baik dan orang yang tulus. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dengan ketidaktulusan, itu kita hanya menggunakan kekuatan kita. Tanpa kita melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan ketulusan hati sungguh-sungguh, maka kita sedang melibatkan Tuhan tuh. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Nah, hari ini atau siang ini saudara, kita akan melihat yang ketiga dan keempat. Apa itu M? M itu bicara tentang murah hati. Mari kita lihat dulu di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, rupanya murah hati itu bukan sekedar kita memberi uang. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya dan ditutup Lukas 6 ayat 36, rupanya saudara itu bicara mengampuni musuh, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ada juga tentang memberi sedekah, ada juga. Tetapi murah hati itu bicara tentang hati kita saudara yang murah kepada semua orang. Termasuk kepada pengampunan tadi. Termasuk kepada musuh-musuh kita saudara yang mungkin menyakiti kita. Kita harus bisa murah hati untuk mengampuni mereka. Makanya
ahli Taurat pernah tanya, kalau kita itu murah hati berbuat baik kepada siapa sih? Saudara tahu pada saat itu orang Yahudi itu yang mainnya dengan orang Yahudi. Mereka nggak boleh bahkan dengan orang Samaria. Saudara, mereka hanya memikirkan kelompok mereka sendiri. Mereka mungkin bisa mengampuni hanya kelompok-kelompok mereka. Ini kan bicara kalau kita bisa ngampuni ya kalau saya kenal dia, kalau keluarga saya, kalau kelompok saya. Tapi kalau orang lain tunggu dulu. Makanya Yesus mengatakan bermurah hatilah kepada semua hal. Bukan hanya soal bicara tentang uang. Itu bagian juga, tetapi bukan itu aja. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ditanya sama ahli Taurat ini. Aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Termasuk kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu ada di Taurat. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa sesamamu ini? Menurut ahli Taurat, sesamaku ini adalah keluargaku. Sesamaku ini adalah orang yang berbuat baik sama saya, ini sesamaku. Kelompokku, rasku, tapi kalau bukan, tunggu dulu. Makanya Yesus baru mengambil satu contoh. Orang Samaria yang murah hati. Yang beda kelompok, yang dipinggirkan, yang tidak punya agama, campuran mereka, yang diabaikan. Sehingga Yesus ceritakan waktu itu ada orang yang lagi turun gunung dipukulin. Ada seorang imam, ada seorang Lewi. Begitu dia melihat orang dipukuli, dia belaga gak lihat. Saudara, karena orang ahli Taurat itu adalah orang yang beragama. Dia gak mau, bukan urusan saya. Tapi orang Samaria, dia melihat, lalu dia mengobati dan dibawa ke rumah penginapan. Bahkan dia taruh lagi beberapa duit, saudara. Kalau nanti kurang, hubungi saya. Jadi murah hati itu bukan soal jabatan. Murah hati itu saudara bukan hanya bicara title-nya. Murah hati itu adalah bicara fungsinya. Murah hati itu bicara tentang memang hatinya yang bermurah kepada banyak orang. Dia nggak lihat tuh itu orang sukunya bukan, rasnya bukan, kelompoknya bukan. Pokoknya waktu dia lihat orang susah, dia mau tolong. Itu orang murah hati. Makanya saudara dituntut bukan jadi pendeta saja. Boleh jadi pendeta kalau memang itu panggilan. Tapi kalau murah hati saudara itu harus ada di dalam semua hidup kita. Karena mohon maaf ya, meskipun seorang Lewi, seorang imam, seorang pendeta pun kalau nggak punya rasa atau murah hati dalam hidupnya, maka dia nggak akan perhatikan orang-orang itu. Makanya lebih baik seorang pengusaha, seorang pejabat tapi punya hati pendeta. Daripada mohon maaf, seorang pendeta punya hati pengusaha. Semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan harus ada untungnya. Kalau buka gereja harus untung. Kalau nggak untung tunggu dulu. Loh ada saudara, kejadian COVID kemarin banyak gereja ditutup karena apa? Sudah nggak ada untungnya. Kalau tutup sementara kita ngerti. Tapi kalau hitung-hitungannya karena rugi, sudah nggak ada untung. Nah itulah yang Tuhan marah. Gereja bait Allah dijadikan sarang penyamun. Tuhan gak mau. Lebih baik saudara kita gak punya title. Gak usah punya title pendeta. Tapi hatinya, hati seorang hamba Tuhan. Yang selalu bermurah hati kepada banyak orang. Makanya saudara lihat gereja. Gereja kita bisa dikatakan belum punya gedung. Ya, termasuk dari awal mula gereja buka saudara gak ada gedung. Tapi bukan berarti gereja gak jalan. Sewa kiri kanan, restoran dari beberapa saudara dari Pak Fengki juga dipinjamkan, terus berjalan. Kalau mesti nunggu gedung, gak akan jalan-jalan. Tapi beliau pun tetap berpikir bagaimana tetap jadi berkat dengan misi yang pernah beliau lakukan. Logikanya secara manusia saudara hitung-hitungan, tunggu dong kau punya gereja dulu dong. Tabung dulu dong, nanti kalau sudah punya semuanya, baru saya nolong orang. Kalau kita sudah punya saudara, kita gak akan puas. Kita juga akan katakan lagi, belum cukup Tuhan, belum cukup Tuhan, belum cukup Tuhan. Gak akan jalan.
Tapi Tuhan kasih kepercayaan mengadopsi ya gereja-gereja Tuhan yang bukan dari BES. Di desa-desa kita adopsi. Jadi bukan hanya sekedar KKR, kasih makan, kasih uang pulang. Khotbah pulang enggak. Tapi sekarang lebih fokus adopsi 1 atau 2 tahun. Lalu Natal saudara kita buat diakonia Natal. Jadi bukan hanya perayaan di dalam gereja. Yang akhirnya juga ribut di dalam. Karena perbedaan pendapat dan lain semuanya. Tapi beliau saudara buat diakonia Natal untuk gereja-gereja yang di perdesaan. Yang mereka mungkin gak bisa merayakan Natal karena tidak ada gentengnya. Tidak ada temboknya saudara. Dan kalau gereja yang mampu seperti dari Sydney. Mereka bangun dari nol Bapak Ibu. Dari memang tanah dibangun sampai satu gereja. Itu di Toineke kalau gak salah. Dan waktu pembukaannya teman-teman dari Sydney ini turun ke sana. Buka sama-sama saudara. Gereja B sudah ada? Belum. Sewa. Rame dipindah, rame dipindah, rame dipindah. Nanti di sini rame juga mungkin dipindah lagi. Tapi apakah menutup kita akhirnya gak bermurah hati kepada orang? Tidak. Karena satu ketika pun gereja secara fisik akan hilang. Tapi ingat, manusia-manusianya, yaitu gereja sesungguhnya, itu telah dibangun. Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kita jangan berpikir bahwa kita kalau melakukan murah hati, saya mengampuni, saudara tidak dibalas. Bahkan Bapa di sorga pun mengatakan, jikalau engkau mengampuni, maka dosamu akan diampuni. Bukan berarti pengampunan kita tergantung, pengampunan dosa kita tergantung kita mengampuni orang. Bukan. Tetapi itu membuktikan bahwa kalau kamu memberi kemurahan kepada orang, maka engkau juga akan beroleh kemurahan dari Bapa. Ya dong. Kalau saudara bilang misalkan, kalau kamu tidak mengampuni maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni. Artinya pengampunan Bapa tergantung pengampunan kita. Bukan. Itu menandakan bahwa kamu setelah menerima pengampunan, penghapusan dosa, menjadi orang benar, kamu harus mengampuni orang. Dan Bapamu di sorga juga akan bermurah hati mengampunimu. Siapa yang di dunia ini saudara tidak berbuat salah sih? Sampai hari ini meskipun kita sudah jadi orang benar pun kita masih jatuh dalam dosa. Nah kalau kita tidak mau mengampuni orang, kita nggak sadar bahwa kita juga perlu pengampunan Tuhan. Makanya saudara kita harus terus mengampuni, bukan menghakimi. Itu loh maksudnya. Kalau kamu bermurah hati, maka engkau juga akan beroleh kemurahan. Kenapa selalu ditekankan hati? Kenapa selalu dikatakan hati? Karena bermurah hati itu bukan hanya sekedar action, tetapi harus dari hati. Harus dimulai dari hati, saudara. Saya pernah mencatat 5 tipe. Sekarang ini soal bicara tentang pemberian ya. 5 tipe atau 5 klasifikasi orang yang murah hati. Orang yang suka menolong. Saudara, karena saya waktu baca Alkitab itu, Alkitab ada ngomong begini, orang kikir tidak ada bagian di dalam kerajaan sorga. Padahal, waktu kita diselamatkan, kita sudah beroleh itu. Apakah tergantung kita bermurah hati, memberi, baru kita bisa menerima sorga. Padahal sorga itu bukan karena perbuatan baik. Kita jadi bingung toh. Kenapa orang kikir gak ada dalam kerajaan sorga? Artinya sorga itu bisa dibeli dengan orang yang bermurah hati. Saya coba klasifikasi menjadi 5. Orang yang murah hatinya saudara ini tipenya 5. 1 adalah orang yang mempunyai karunia memberi. Bicara karunia ini adalah berbicara tentang Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mengaruniakan dia secara khusus. Orang yang seperti ini saudara, adalah orang yang kalau mungkin dia hanya punya 10.000, dia bisa kasih 8.000 ke orang.
Orang yang seperti ini saudara, dia nggak punya rumah tapi dia bisa ngontrakin orang. Orang yang mungkin makannya susah tapi dia bisa menyisihkan saudara uang sedikit untuk orang supaya bisa makan. Orang sedikit ini kalau nggak dikaruniain Tuhan nggak bisa. Ini bukan target kita. Ini hanya orang-orang pilihan khusus. Bukan saya membanggakan tapi juga bukan saya melebihkan juga Bapak Ibu. Ini gembala senior kita ada. Dan ini saya katakan bukan kekuatannya tapi karunia. Beliau waktu pergi ke kota mana yang waktu itu lagi chaos ya. Pergi dengan koper dengan semua, pulang hanya dengan sendal. Sepatu karena juga ditinggal, ganti sendal, baju dan celana. Itu Bu. Karena waktu itu lagi kerusuhan, di sana perlu dia tinggal semua. Apakah beliau kaya? Tidak, lagi punya masalah, lagi bangkrut. Tapi Tuhan mengaruniakan kepada dia. Yang kedua, ini target kita nih. Murah hati. Murah hati itu memang dicatat di dalam Alkitab. Ini target kita. Orang yang murah hati adalah orang yang mengatur keuangannya. Menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan, orang susah, fakir miskin dan semuanya. Menyisihkan, bukan menyisakan. Kalau ada sisa baru saya kasih. Tapi sudah menjadi satu komitmen dia di dalam keuangannya. Bisa paham ya? Ini orang murah hati. Ketiga adalah orang hemat. Orang hemat baik. Alkitab juga mencatat orang hemat. Tapi ini ukuran dunia. Kalau ada sisa dari semua pengeluaran saya, orang terdekat saya semua, kalau ada sisa untuk deposit masa depan, bagaimana sekolah, semua ada. Ini orang hemat, gak salah. Tapi dia gak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Ada sisa baru. Gak masalah. Yang keempat adalah orang pelit. Orang pelit itu di Alkitab saya cari gak ada saudara. Orang pelit itu gak ada. Yang ada adalah orang hemat luar biasa, artinya orang pelit. Orang pelit ini saudara hanya mementingkan dirinya, egois tingkat tinggi. Bahkan keluarganya pun dia gak mikirkan. Ada orang-orang begini saudara, mobilnya gak boleh dinaikin kalau dia gak ada. Saya ketemu orang ini. Pokoknya kalau untuk dia kasih yang terbaik, tapi kalau orang lain bahkan keluarga, anak istrinya atau suaminya, tunggu dulu. Ini pun barang langka sebetulnya kayak begini ya. Tapi di dalam Amsal 11 ayat 24, coba kita lihat. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada tambahan di sini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat. Hematnya bagus. Secara luar biasa, ini pelit. Namun selalu kekurangan. Apa sih Pak? Gini saudara. Kalau kita bawa mobil, kita pakai ganti oli mesin itu 5W30. Itu yang untuk berapa kilo? Yang otomotif pasti kenal, tahu. 10.000 betul? Kalau yang 10W itu 5.000. Tapi saya mau hemat Pak, hemat luar biasa. Harusnya 10.000 ganti, tak tuker 15.000 baru ganti. Over 5.000, kelihatannya hemat luar biasa. Jalani seperti itu 2 tahun, mesin jebol saudara. Makanya tadi dikatakan hemat luar biasa akan terus kekurangan. Hemat itu bukan begitu, itu sudah pelit maksudnya saudara. Ada yang bocor, ada yang rusak, biarin aja gak apa-apa keluar lagi. Saudara biarkan plafon itu bocor, dibiarkan akan ngerembet ke listrik, akan merembet ke tempat lain, akan merusak elektronik dan lain sebagainya. Yang perlu dikerjakan. Tapi yang 4 ini Bapak Ibu, kalau nanti diangkat Tuhan masih semua di sorga tuh. Masih ada. Cuma bedanya yang paling kecil ini saudara, yang keempat ini, ya mungkin dia cuma berdiri di sorga saudara. Nungguin gerbang. Ya. Mahkotanya kecil, mahkotanya dikit gitu. Rumahnya juga kecil. Tapi orang yang punya karunia ini yang besar. Yang kedua yang orang yang murah hati. Tapi kenapa orang kikir gak ada di sorga? Rupanya saudara,
orang kikir, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia nggak mau. Saya pernah ketemu orang ini. Sakit sampai parah bagaimanapun sudah terkapar, padahal ada aset miliaran. Tapi dia nggak mau. Masih berdalil bahwa kalau saya gunakan uang ini nanti istri saya bagaimana, anak saya bagaimana. Dia nggak mikir kalau bagaimana lu mati. Siapa yang bisa ngerawat istri dan anak? Sudah tertutup. Singkat cerita dia pulang keadaan biru, di rumah pun tetap gak mau berobat. Ada saudara yang bantu, tapi pada akhirnya kan orang pikir lu juga punya aset, you punya uang, kenapa lu gak mau berobat? Akhirnya orang juga biarin karena memang gak mau sembuh juga. Singkat cerita dia mati. Jadi saudara, orang kikir itu secara gak langsung dia sedang membunuh dirinya. Orang yang sedang membunuh dirinya adalah orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman adalah orang yang tidak bertuhan. Itulah yang menjadikan orang tersebut tidak masuk surga. Kejujuran yang keempat, STMJ. Yang J itu adalah bicara tentang kejujuran. Kejujuran dan ketulusan Bapak Ibu ini sangat diperlukan. Apa bedanya? Bedanya itu jujur itu perkataannya, tetapi juga dia harus tulus di dalam hatinya. Ada orang saudara dia jujur tapi dia gak tulus. Ada. Makanya tadi di awal kita belajar orang itu harus tulus. Tapi kali ini kita belajar jujur. Bahkan seorang Konfusius saudara pernah mengklasifikasi tentang orang bagaimana itu jujur. Li yang pertama itu jujur kalau yang kelihatan. Ya, jujur kelihatan. Tapi sebetulnya saudara hatinya ini punya yang namanya motivasi, kebohongan, jahat. Dia jujur, ngomongnya benar. Tapi hatinya nyimpen sesuatu. Gak tulus. Ini tingkat yang paling rendah. Tingkat kedua adalah yi. Jujur untuk berharap supaya dapat pamrih. Dia jujur supaya dapat pamrih. Yang ketiga, bagi dia yang paling tinggi itu adalah ren. Jujur tanpa pamrih, yaitu tulus. Tapi pertanyaannya bisa enggak kan gitu? Filsafat yang baik, yang bagus saya juga katakan itu luar biasa juga Bapak Ibu. Kalau tadi itu dunia ya. Tapi kalau filsafat ini saya anggap oke. Makanya mohon maaf sekali lagi sering saya katakan begini. Kalau gereja saja tidak bisa mengajarkan apa yang dunia filsafat baik ajarkan. Mungkin hari ini saya juga gak akan jadi Kristen. Saya terima Yesusnya, tapi ajarannya saya gak mau terima. Karena ikut Tuhan hanya yang diajarkan bagaimana jadi kaya, bagaimana jadi sembuh, bagaimana begini, bagaimana begitu saudara. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana hidup benar. Padahal di dalam Alkitab begitu banyak yang mengajarkan, mendorong kita kepada hal tersebut. Rupanya waktu itu adalah oknum. Teologi kemakmuran, teologi sukses. Kita harus rubah cara mindset kita Bapak Ibu. Saya kasih salah satu contoh. Banyak orang pergi ke toko buku, itu pasti carinya buku sukses, buku orang hebat, buku orang ini. Gak salah, belajar. Tapi pernah gak kita berpikir, belajar dari kesalahan orang yang gak sukses? Orang belajar dari kesalahan orang yang gak sukses, otomatis dia gak akan berbuat hal yang sama. Otomatis dia akan jadi baik. Tapi kalau orang hanya mengajar yang sukses, yang begini, tapi dia lupa belajar kejatuhan orang, maka di tala dia sukses, dia bisa jatuh. Konsepnya harus dirubah. Contoh lagi tadi terima berkat. Kenapa gereja base itu konsepnya itu taruh tangan di dada. Jaga hati. Karena kalau berkat dari Tuhan saudara, gak ada satu orang pun yang bisa menahan. Lalu berkat itu diberikan. Jadilah berkat dan terimalah berkat. Kalau kita disuruh jadi berkat, berkat itu sudah ada, sudah kita terima. Itulah iman. Kalau kita disuruh jadikan berkat, artinya sumber berkat itu ada di dalam kita. Jadilah berkat dan terimalah berkat.
Bukan langsung didoakan berkat, langsung terimalah berkat. Pada Alkitab mengatakan kita jangan meminta-minta. Tapi jadilah berkat. Karena sumber berkat itu ada di dalam kita. Kita hidup dengan iman. Bahwa meskipun saya boleh diberkati, saya tetap jadi berkat. Meskipun saya belum diberkati, saya juga bisa memberkati banyak orang. Dengan cara yang lain. Karena hidup saya jadi berkat. Itu konsep Bapak Ibu. Kita baca satu kisah di dalam Lukas 16 ayatnya 1 dengan ke-9. Cukup panjang tapi gak akan lama, 1-2 menit. Karena kalau kita dengar ayat 1-10, 1-9, betul? Banyak banget Pak. Tapi saya harus bacakan ini supaya kita paham. Anggap ini satu cerita, memang perumpamaan. Ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kamu dengar tentang engkau? Berilah tanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Mau dipecat dalam waktu dekat. Mau dikeluarkan dalam waktu dekat. Saudara lihat ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat, ini bendaharanya nih. Dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Mulai cerdik, mulai ngatur strategi, betul? Nanti kalau gua dipecat, gua harus pasang orang cerdik toh. Makanya tadi pagi saya katakan, bukan hanya sekedar cerdik, harus tulus. 5 dulu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang pernah berhutang kepada tuannya. Katanya kepada mereka, berapa hutangmu kepada tuanku? Mau jadi pahlawan saudara. Hutang berapa? Dia kan yang buka toh. Ya dia yang bisa lunasin dan sebagainya. Ayat terus. Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu kata orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain selain sekarang juga. 50, potong 50%. Supaya dapat jasa. Kemudian kalau saya nanti dipecat, saya ada orang di luar. Cerdik toh? Ayat 7. Kemudian ia berkata kepada orang kedua, punya 100 pikul gandum. Katanya kepadamu, ini surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul, potong 20%. Ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Cerdik boleh, tapi kalau sudah gak jujur, tidak berkenan. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kalau kita terikat oleh mamon, karena mamon itu sifatnya gak jujur, maka kalau kita sudah diikat, dan dia menjadi tuan kita, maka sifat kita gak jujur. Tapi sebaliknya, kita harus menolong orang lain dengan mamon itu. Pergunakanlah mamon yang tidak jujur itu. Ingat saudara, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Dan jujurlah. Waktu saya mempersiapkan ayat ini Bapak Ibu, loh Tuhan, kalau saya jujur, saya tulus, saya jadi orang bodoh dong. Sedangkan orang gak tulus saja bisa dibodohi orang, masa sekarang harus saya tulus jujur? Kalau gak cerdik. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita jangan hanya mencomot satu. Lalu kita jabarkan dengan sesuai kita. Waktu saya coba cari, ular cerdik, rupanya muncul 2 ayat aja. Di mana kisah di dalam Injil, Matius atau Lukas, saya lupa. Lalu muncul lagi di dalam Kejadian 3. Jadi kalau muncul 2 ayat ini kita gak boleh lepaskan. Ini saling berkaitan. Dan apa yang terjadi di Injil itu, di mana orang benar, murid-murid sedang ingin dijebloskan ke mahkamah agama, ingin diadili, ingin diprovokatif, ingin dihancurkan. Artinya ada negatif dari luar yang ingin menghancurkan mereka. Kalau itu yang terjadi, cerdiklah. Kalau ada orang yang mau jahatin kita. Tapi kalau tidak ada orang yang mau menjahati kita, jangan coba-coba untuk jadi cerdik.
Karena itu konotasinya, rohnya akan membuat kita ngakali orang. Makanya dibawa ke Kejadian 3. Di mana saudara, ular yang dikatakan cerdik sedang menipu Adam dan Hawa. Makanya Tuhan minta kita cerdik supaya tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Itu konteksnya. Bukan Tuhan minta kita jadi cerdik. Karena saudara harus, kita kalau baca firman, dengar sesuatu, kembalikan kepada hati nurani kita yang sudah dikuduskan. Kalau saudara ngomong cerdik, apa yang mau kita lakukan? Hayo, jujur. Kalau ada orang yang menyakiti kita, silakan saudara cerdik. Tapi kalau tidak ada apa-apa di dalam hidup kita, lalu kita sedang berpikir cerdik, kita sedang mau ngakali orang, betul? Tidak bisa menipu hati nurani. Makanya Tuhan tidak pernah minta kita untuk cerdik, tapi Tuhan minta kita berhikmat. Karena hikmat itu ada kecerdikan, ada pengetahuan, ada yang namanya belas kasihan. Karena awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita gak mungkin ngakali orang. Makanya waktu murid-murid itu pengen dijebloskan, pengen disalahkan, Tuhan katakan kamu harus cerdik seperti ular. Jangan sampai kena tipu daya iblis. Jangan sampai kamu dikerjain sama orang itu. Tapi ingat, kamu harus tulus. Jadi yang Tuhan kejar adalah tulusnya, jujurnya. Bukan cerdiknya. Berhikmat tapi. Makanya waktu bendahara ini, waktu dia mau dikeluarkan saudara, karena kesalahannya memang dia gak jujur. Dia mulai cerdik. Tanpa kejujuran dan tanpa ketulusan. Tuhan mau kita tulus. Amsal 11 ayat yang ke-11. Saudara jangan pernah takut kalau kita sikap jujur dan tulus. Karena Alkitab yang menjamin, yaitu firman Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik yang penuh dengan tipuan meruntuhkan. Kita mau pegang firman Tuhan gak? Jujur memang gak enak, tulus gak enak. Tapi Tuhan katakan orang jujur yang justru bisa megang kota. Saya tutup aja saudara. Karena saya melihat dari sini ada orang sudah begini. Ini halus, gak apa-apa dia lihat. Tapi kalau sudah ngangkat tangan dia begini. Ini ekstrim. Tambah dia batuk lagi. Kode sudah. Tutup Pak. Lalu ditambah lagi amin, amin, amin. Nah, aminnya sudah berlebihan. Nah ini sudah waktunya. Seorang CEO sudah mau pensiun. Mau cari pengganti saudara. Dia mau cari pengganti. Dipanggillah 3 anak buahnya yang paling berprestasi, yang paling bagus. Lalu dikasih benih kacang hijau. Pulang 1 minggu saya akan lihat hasil benih ini. Siapa yang paling baik, siapa yang paling besar, dialah yang akan menggantikan posisiku. Bawalah dia pulang. 1 minggu kemudian orang pertama menampilkan saudara tauge yang bagus. Bagus. Yang kedua taugenya 1, 2 lebih bagus lagi. Yang ketiga dikasih tetap biji. Loh kenapa? Kok gak berhasil? Tidak tahu tuanku. Bos, memang tidak bisa waktu saya tanam. Saya sudah upayakan, saya sudah usahakan, memang gak berhasil. Dia bilang kamulah pemenangnya. Wah kaget yang 1 sama yang 2 saudara. Kenapa? Karena sebelum saya memberikan benih kepada kalian bertiga ini, semua sudah tak rebus. Itu biji kacang hijaunya. Sehingga tidak mungkin akan tumbuh karena sudah mati ke akar-akarnya. Jadi yang 1 ini dan 2 ini tidak tulus dan tidak jujur. Yang ketiga ini meskipun kelihatannya tidak berhasil. Tapi CEO melihat ada modal. Kejujuran. Makanya kejujuranlah yang bisa mengembangkan kota. Orang fasik menghancurkannya. Mari kita bangkit berdiri.